Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ainun Razela Dama Putri, Miftahul Ulum, dan Riza Nafisa Salsabila Wijaya akan mempresentasikan materi yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Luar Terhadap Kebudayaan Indonesia. Mata kuliah konsep dasar IPS. Berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya yang berarti dengan budi dan akal manusia. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama di mana diwariskan dari generasi ke generasi. Terbentuk dari banyak unsur seperti agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Yang selanjutnya yaitu definisi budaya menurut para ahli. Yang pertama menurut Herkovic, kebudayaan yaitu sesuatu yang turun-menurun. Yang kedua menurut Andreas Epping, mengandung keseluruhan nilai sosial, norma sosial, serta struktur lainnya. Dan yang ketiga menurut Edward Burnett Taylor, keseluruhan yang kompleks, dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat di mana didapat dari masyarakat. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangan budaya asing di Indonesia. Di era globalisasi saat ini menekan proses akulturasi budaya, terutama pengaruh budaya barat dengan kemajuan teknologi modern mempercepat akses pengetahuan tentang budaya lain. Kehadiran budaya barat seakan mendominasi dan selalu menjadi trend center masyarakat. Kebiasaan dan pola hidup orang-orang barat seakan menjadi cermin modern. Nah, yang selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan Indonesia di kalangan remaja, memiliki dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama, dampak positif terdiri dari kreativitas, inovasi, pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Yang kedua, dampak negatif antara lain cara berpakaian, pergaulan bebas, menganggap kuno kebudayaan sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan asing terhadap kebudayaan lokal. Yang pertama, terhadap sistem religi atau kepercayaan. Yang kedua, pengaruh terhadap sistem pengetahuan. Yang ketiga, pengaruh terhadap sistem teknologi. Yang keempat, pengaruh terhadap sistem kesenian. Dan yang terakhir yaitu pengaruh terhadap bahasa. Nah, kemudian pengaruh budaya asing dalam era globalisasi. Yang pertama yaitu media sosial. Yang kedua, pariwisata internasional, dan yang ketiga, lembaga perdagangan dan industri internasional. Oke, selanjutnya yaitu dampak kebudayaan asing di Indonesia. Yang pertama, dampak positif. Dampak positifnya antara lain perubahan tata nilai dan sikap dan tingkat kehidupan yang lebih baik. Dan dampak negatif antara lain pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, dan kesenjangan sosial. Yaitu bagaimana cara mempertahankan kebudayaan nasional. Yang pertama, menumbuhkan semangat nasionalisme yang tangguh, misalnya semangat menciptakan produk dan kebudayaan dalam negeri. Yang kedua, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan sebaliknya. Yang ketiga, menanamkan dan mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, selektif terhadap kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia. Dan yang terakhir, memperkuat dan mempertahankan jati diri bangsa agar tidak luntur. Nah, selanjutnya yaitu upaya mengatasi dampak negatif dari kebudayaan asing. Yang pertama yaitu peranan pemerintah, yang kedua peranan tokoh budaya dan agama, dan yang terakhir peranan orang tua dan keluarga. Itulah tadi presentasi dari kelompok 6. Apabila kami dari kelompok 6 terdapat kesalahan dan kekeliruan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.